itu banyak. Menghukum dirinya sendiri. Dan fakta, ada masalah ekonomi, ada masalah rumah tangga, ada masalah segalanya. Nah ini kebeban dengan pandangan negatif teman di lingkungan, lalu omongan orang, tapi juga kebeban dengan pikirannya sendiri. Jadi sebetulnya juga tidak bisa nyalahkan gereja juga. Nah kalau gereja pandangannya sinis, ya sudahlah gereja sinis, biarkan. Tapi kalau diri kita semangat kan ya nggak apa-apa toh. Ini sudah gerejanya sinis, dia sendiri juga pesimis sama dirinya sendiri. Ya mati dia akhirnya. Kembali lagi pilihan kita. Dari cara perspektif kita memandang. Mari hamba-hamba Tuhan yang di sini melayani, imam-imam pekerjaan Tuhan. Mari jangan membuat pilihan seperti Yudas ini. Justru jauh dari Tuhan. Loh sayang itu. Justru mendekat supaya kita tuh ada ikatan batin. Ayo kita menjalin lagi. Saya percaya ada 2 perahu full dengan ikan-ikan yang pasti memberkati kita. Amin. Sampai jala kita itu sampai penuh tapi tidak koyak. Kalau jala yang lama, di kehidupan lama dapat ikan, jala koyak. Artinya apa? Kita dapat berkat, hilang lagi. Ya, siapa yang mengalami hal seperti gini? Tapi ketika kita ikut Tuhan menjadi murid-murid Tuhan Yesus, ketika kita tidak lagi kecewa, ketika kita sekarang mungkin bahkan kembali ke dunia pun, Tuhan kasih kesempatan. Coba sih, kamu kembali ke dunia. Mana? Kamu mana dapatmu? Tuhan aku tidak dapat apa-apa. Tinggal sekarang mau manut dah sama Tuhan. Lempar jalamu ke kiri. Dilempar, dapat 2 full ikan. Dan tidak. Siapa di sini mau diberkati jala tidak koyak? Manut sama Tuhan Bapak Ibu. Yang ngerti katakan amin. Manusia itu cenderung tidak mau berani, tidak mau sabar. Yudas ngenteni delut aja loh kok angel mentoh. Padahal cuma mungkin 12 jam itu. Kan sudah aman sih. Diberkati semuanya? Sudah. Di bawah cintanya Tuhan saja. Pasti dilindungi. Amin. Yang diberkati semua katakan amin. Sekarang kita belajar. Tuhan turun ke dunia orang mati. Wahyu 1 ayat 18. Ya, sudah Tuhan turun ke dunia orang mati mengambil kunci kerajaan maut dan menguasai kerajaan maut. Kunci maut dan kerajaan maut. Jadi bukan kunci kerajaan maut ya. Ini saya mau klarifikasi lagi. Jadi Tuhan turun ke dalam dunia orang mati itu ngambil kunci dan menguasai kerajaan. Ngambil kunci, ngajil pikiran kita yang reno-reno tadi itu, kunci ini pikiran sama sistem dunia ini loh, lingkungan ini kita diambil. Jadi bukan kunci kerajaan maut, tapi kunci maut dan kerajaannya dan sistemnya. Tetapi kalau sekarang pertanyaan saya, sampai Tuhan turun ke dalam dunia orang mati, ya kita tahu kenapa Tuhan sampai mau turun dalam dunia orang mati, jadi gaya apa, betul apa tidak? Langsung aja naik ke surga, bisa enggak Bapak Ibu? Pertanyaan, kenapa kok turun dalam dunia orang mati? Kenapa? Emangnya Tuhan mau bikin horor, ya toh, supaya kesohor gitu kan? Jawabannya cuma satu, karena gereja enggan. Ini indah sekali. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, itu kan karena kejahatan kita. Betul ya? Bukan kami kasih, bukan hara kiri. Itu sudah clear. Tetapi yang telah apa? Dibangkitkan menurut roh. Selanjutnya 19. 2, 3. Dan di dalam roh itu juga ia. Sekali lagi, di dalam roh itu juga ia pergi Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Loh kok enggak kamu Lan? Loh itu kan ada roh-roh yang di dalam penjara. Sudah hidup belum? Sudah. Kan harus dibebaskan kan? Tugasnya kamu toh Lan. Kenapa kok bukan kamu yang membuka? Karena kamu tidak mau. Yang ketiga katakan amin. Kotor Pak. Terus sekarang penginjilan itu kan tugas kita coba. Memberitakan ke Bapak Ibu susahnya apa? Itu ada kabar kasih karunia di GPPI. Orang suruh datang. Enggak, Bapak Ibu enggak mau. Diberkati semua? Jadi jawabannya, ketika gereja enggan mengulurkan tangan, saudara enggan melepas kain kapan, maka Yesus turun tangan sendiri. Enggak nunggu kita. Kita akan selalu berpikiran, enggak apa-apa lah, Tuhan kasih kesempatan yang baru. Memang benar. Tetapi ya, ngono ya ngono. Ning ojo kebacut ya. Dan kita harus paham, begini loh, jadi orang harus paham. Saya ini harus upgrade. Nangkap semuanya, amin. Amin. Kita kerja,
di perusahaan. Sudah mau isu apapun juga ya. Mau isu katalah pengurangan tenaga kerja. Tidak usah bingung. Yang penting diri kita, saya harus upgrade. Kalau saya meningkatkan skill saya, ya saya tidak mungkin juga saya diganti oleh orang lain. Semua bisa tergantikan. Jadi istri juga begitu. Jangan mikir, oh ya wes aku jadi bojo. You upgrade to. Suami juga begitu. Upgrade. Simple. Sebagai anak buah mau kerja, ya upgrade Bapak Ibu. Sebagai jemaat, upgrade. Sebagai singer, upgrade. Yang ngerti katakan amin. Kalau enggak ya tergantikan. Dan tetapi kita tuh berpikir kita harus selama-lamanya. Hanya Tuhan yang selama-lamanya. Dahulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Tapi kita selalu dapat terganti. Ini loh kenyataan. Semua tenaga kerja tergantikan dengan AI. Sudah tergantikan by the rule. Dalam bayangan di replace. Kenyataannya hasil keluar. Haleluya. Tetap menang. Kenapa? Betul, karena Tuhan cinta. Tapi juga karena dirimu upgrade. Lah ini yang mau saya ajarkan ke jemaat. Setuju katakan amin. Begini ya, kalau engkau upgrade, percaya. Engkau akan menarik banyak sekali berkat yang Tuhan sediakan. Betul? Kita tidak mau upgrade, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi proyek kasih karunia, kebebasan dari belenggu tetap akan terjadi. Walau gereja enggan, yang ngerti katakan amin. Harus terjadi? Kabar kasih karunia tetap disampaikan? Hah? Kabar kasih karunia apakah terus harus disampaikan? Bagaimana kalau saya tidak mau menyampaikan? Saya tidak mau menyampaikan kasih karunia. Apa yang terjadi? Saya diganti. Selesai sudah. Very simple. Maka dari itu, sampaikan kasih karunia Tuhan. Sampaikan kebaikan Tuhan. Tidak usah nanggung. Makanya ayo ke gereja, jangan enggan lagi ya semuanya, amin. Saudara pikir, kok kursi saya nanti saya tidak datang akan kosong. Enak sing enggo nih. Pak Nanang yang duduk sekarang. Dulu siapa? Diduduk Pak Nanang. Nangkep. Kita tuh kadang harus coba melihat dalam diri kita. Anak Tuhan. Saya yakin kok, kalau Bapak Ibu berpikir dalam kesunyian, oh saya upgrade. Tidak akan Tuhan tinggalkan kita. Setuju? Amin? Setuju? Apa yang terjadi pada hari ini? Kok Tuhan tidak langsung cus ke surga? Oh ya, kok Tuhan tidak langsung berangkat ke surga? Nomor 1 sekarang. Ya karena Tuhan harus buktikan kepada khalayak ramai. Betul. Orang yang tadi berseru hosana lalu salibkan dia, ya dibalik lagi kan. Kalau bisa. Yang kedua, membereskan gereja yang drop-drop tadi itu loh. Membereskan gereja yang sudah lemes-lemes. Kenapa harus kembali? Ya karena Petrus sudah nangkep ikan. Dan ketika dia nangkep enggak dapat apa-apa. Pak B kembali dalam dunia, dapat apa? Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan akan kasih full 2 perahu penuh dengan ikan. Dan jalannya tidak koyak. Yang ngerti katakan amin. Membereskan gereja yang drop. Nah ini saya bersyukur. Tapi ada satu hal yang kita lupakan ketika Tuhan tidak cus ke surga. Maksudnya apa? Kristus kok tidak langsung cus ke surga? Dikatakan dia adalah yang sulung. Bapak Ibu, orang di desa yang bertani, yang tani itu loh. Ketika panen, hasil panen pertama yang saya katakan sulung ini, kalau hasilnya bagus, itu sudah seneng. Betul apa enggak? Jadi kesimpulannya apa? Buah sulung itu bukan simbol di sini. Ini bukan simbol ketika dikatakan di sini. Tetapi yang benar ialah, saya ngutip ayat 20, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, ayo, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lazarus dibangkitkan, amin, tapi kan mati lagi, betul. Orang-orang kudus itu kan betul-betul bangkit. Loh iya, literally bangkit, gitu loh. Tapi kan mati lagi. Amin. Lah Yesus bangkit, tapi kan naik ke
surga. Lah kita ini ngikuti Lazarus atau ngikuti Yesus? Iki mau ngene teko, tak teko ya. Ojo ngomong seperti Lazarus. Enggak, Lazarus mati neh kok. Kita seperti siapa? Lah berarti Yesus itu yang Lah kalau Yesus naik ke surga artinya hidupnya mulia. Yo kita pun hidup mulia. Yang ngerti katakan amin. Nggak usah stres. Hasil panennya kali ini hasilnya jempolan. Yang ngerti semua katakan amin. Hasilnya bagus. Meskipun dunia ini lo jelek, sudah pilih hidup tuh seperti saya. Cara berpikir tuh loh. Ini tak tular nih. Nyoh wis pikir. Dalam keadaan apapun juga, ya ada rasa khawatir, pasti ada gimana, ada rasa takut. Bagus juga, rasa takut ada bagusnya pada ini, betul saya setuju. Kalau kita ada rasa takut, sembarangan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya melihat kepada ku pandang pada salib itu. Salib ini luar biasa. Dia bangkit tidak mati lagi. Loh berarti laku toh. Saya bisa jatuh tapi sekarang saya ikut Yesus. Jadi nanti saya bangkit, saya tidak mati lagi. Saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan saya jatuh tergeletak. Dia pasti menopang tangan saya. Ayo yang diberkati semua katakan amin.